Saya terjebak dalam buku ini. Dan di sini. Tidak baik. Pertama kali ketika pulang ke rumah, dituduh secara salah. Adegan mencuri gaun adik perempuan. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Segera minta maaf kepada adikmu. Kakak perempuan, pakaianmu ini adalah dari ibu. Gaun yang disiapkan khusus untukku. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Aku akan membelikanmu yang baru. Aku tidak mencuri pakaianmu. Itu dikirim oleh Lin Yan ke kamarku, yang memintaku untuk memakainya. Omong kosong, aku sama sekali tidak masuk ke kamarmu. Bukti konkret, dan kamu masih tidak mengaku. Aku tidak punya anak seperti kamu. Kebetulan, aku juga berpikir begitu. Tidak layak menjadi ibuku. Meskipun kamu hanya seorang ibu tiri. Katakan apa? Kamu brengsek. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ibumu? Hari ini aku akan membereskanmu dengan baik. Lin Zhaoming, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Percaya pada satu sisi cerita, dan berani menuduh putri kandungmu. Apa hakmu untuk mengajarkanku? Kamu sudah keterlaluan. Adik laki-laki dan perempuan, semuanya adalah saksi manusia. Apa kita masih bisa memfitnahmu bersama? Adik perempuan, karena kamu bilang ini adalah bajumu. Lalu kapan kamu membelinya? Kakak, apakah begitu sulit untuk mengakui kesalahan? Pakaian ini, aku sudah memakainya selama lebih dari setengah tahun. Dibakar menjadi abu. Aku mengenal semuanya. Kamu sudah memakainya selama lebih dari setengah tahun. Bahkan labelnya tidak dipotong. Kamu adalah nona kedua. Apakah dari leher ke bawah sudah diamputasi? Tidak takut merasa tidak nyaman? Mengambil pakaian yang baru dibeli, untuk memfitnah kakak perempuannya sendiri. Anak-anak Lin yang terhormat ini, benar-benar tidak berpikir saat melakukan sesuatu. Ini Lin Wanwan. Meskipun diculik selama lebih dari 10 tahun, tapi begitu cerdas dan tetap tenang dalam situasi berbahaya. Benar-benar memiliki sedikit pesona seperti Lindong di masa lalu, yang mendominasi dunia bisnis. Lalu, apa artinya itu? Meskipun begitu, ini juga bukan alasanmu. Alasan untuk membalas orang tua. Sini, orang. Bawa benda yang membangkang ini. Turunkan dia untukku. Biarkan dia sadar dengan baik. Berhenti. Hai Tang, apa yang terjadi dengan pakaian ini? Cucu perempuan salah ingat. Salah ingat. Ayah. Mungkin saat Yaner membereskan, mereka mencampur adukan yang baru dan yang lama. Hai Tang baru saja salah paham tentang kakaknya. Mengira kakaknya mencurinya. Ayah, tolong jangan marah. Iya. Aku mengambil yang salah. Jika begitu, suruh Hai Tang dan Yaner untuk meminta maaf kepada Wanwan. Ayah, karena ini semua hanya kesalahpahaman antara anak-anak. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Kata yang sama, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Maaf. Wanwan, kamu telah diperlakukan tidak adil. Cucu perempuan terlantar di luar bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini, dibandingkan dengan apa yang dialami di luar, tidak ada artinya. Kakek tidak perlu terlalu khawatir. Anak ini, pada usia muda sudah diculik. Tidak tahu sudah berapa banyak penderitaan yang dialaminya. Kembali dan malah difitnah. Sekarang malah membesarkan hati saya. Sungguh menyakitkan melihat yang begitu mengerti. Lihatlah apa yang dikatakan kakak. Keluarga yang membuatmu diculik. Kata-kata manis dan wajah yang menyenangkan membuatmu diculik. Itu karena nasibmu yang buruk. Kau pantas diculik. Ternyata, di mata ayah kandungnya, aku ternyata adalah seorang. Apakah yang kukatakan tidak benar? Saat aku pergi, tidur di luar dan makan seadanya, tidak bisa makan dengan cukup. Jika memang harus menerima nasib, meskipun aku tidak mati, aku pasti sudah terjerumus ke jalan yang salah. Tapi aku tidak terima. Aku percaya pada takdir tapi tidak akan menerima takdir. Saya, Lin Wanwan, berjalan dengan benar, duduk dengan tegak, layak dengan nama keluargaku. Anak kecil yang tajam lidahnya, Lin Zhaoming,
Dia adalah putrimu. Tapi kau pilih kasih. Apakah kau sudah lupa? Dia tetap darah dagingku. Juga urutan suksesi Lin. Salah satu dari 5 pewaris teratas. Itu salah, ayah. Datanglah. Layani Nona untuk berganti pakaian. Tidak perlu. Wan hari ini akan memakai pakaian ini. Agar kamu bisa mengingatnya. 10 tahun ini. Betapa banyak yang kami, keluarga Lin, berutang padanya. Kakek, Lin Wan tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Anak yang baik. Saya tidak sedang mengasihani kamu. Ini adalah permintaan maaf keluarga Lin padamu. Beritahu saya, apa yang kamu inginkan? Kakek bisa memenuhi keinginanmu. Lin Wan dalam buku merendahkan diri. Menghabiskan banyak usaha. Menyenangkan kalian, kelompok kerabat darah ini. Namun disiksa oleh kalian hingga gila. Akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Aku ingin ayah yang berbeda. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu masih ingin mengganti ayah? Kamu benar-benar serigala berbulu domba, Lin Wan. Kakak perempuan. Meskipun ibu baru saja memukulmu, tapi kamu tidak perlu sampai seperti itu. Karena hal sepele ini, bahkan sampai tidak mau pulang ke rumah. Hanya dengan satu kata darimu, membuat mereka berdua, mereka memukul dan memarahiku. Orang tua seperti itu, bahkan tidak bisa memberikan keadilan yang paling dasar. Kenapa saya masih harus kembali ke rumah itu? Wan, semuanya salah ibu. Aku berjanji padamu, selama kamu mau kembali, nanti kamu dengan adikmu, aku pasti akan bersikap adil. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja itu benar. Seleksi pewaris akan segera dimulai. Sekarang kamu sudah mendapatkan hati kakek. Siapa yang dipilih sebagai ayah, pasti akan membuatnya menghargai lebih. Mari kita bujuk kamu untuk kembali dulu. Tapi begitu kamu masuk rumah, bagaimana cara mengaturmu? Itu tetap tergantung pada apa yang aku katakan. Tentu saja itu benar. Baiklah. Tadi Lin Haitang memprovokasi kamu untuk memukulku. Tolong kembalikan saya. Apa? Itu tidak bisa. Aku sudah tahu. Ternyata, keadilan yang kamu bicarakan, hanyalah tidak. Itu hanya tipuan untuk menipuku. Diamlah kamu. Ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kamu bisa mencampur adukan ini? Apakah kamu akan pulang atau tidak? Aku rasa yang harus diam adalah kamu. Ayah. Dia terlihat adil, namun sebenarnya berpihak. Bagaimana aku bisa menyerahkannya kepadamu? Ayah. Wan, ayo sini. Wan, lihat ini. Ini adalah paman ketigamu. Dia bertanggung jawab atas grup Lin kami. Semua bisnis di luar negeri. Dan bagian kita sekarang sudah mencapai 3/4 dunia. Sedikit lebih jauh. Itu adalah paman keempatmu. Dia adalah kepala keuangan Lin Group, pengelola keuangan utama. Setiap hari di tangannya, aliran uang tidak kurang dari triliunan. Dia adalah dewa kekayaan yang sebenarnya. Haha. Itu adalah paman kelima. Dia bertanggung jawab keluarga Lin di Timur Tengah dan bisnis sumber daya minyak di Amerika Utara. Sepenuhnya dia yang bertanggung jawab. Bagian sudah mencapai yang pertama di dunia. Haha. Wan. Kamu ada di antara mereka. 3 orang. Pilih salah satu. Masalah adopsi. Kakek yang memutuskan. Kakek, saya pilih dia. Menjadi ayahku. Saya. Kamu pilih dia ya. Kamu pilih seseorang yang memalukan keluarga Lin. Kamu benar-benar bodoh. Menyia-nyiakan waktu dan tidak bekerja. Lin Wan. Jika kamu pilih dia, kamu hanya melompat ke dalam api. Aku memilih dia. Di kehidupan sebelumnya saya bunuh diri dengan melompat. Keluarga besar Lin. Saya langsung menikahinya. Hanya paman kaya ini yang mengurus jenazahku.
di kehidupan selanjutnya. Semoga terlahir dari keluarga yang baik. Sistem memintaku untuk membantu ayah mewarisi grup Lin. Kalau begitu aku akan mengakui Lin Chengsu sebagai ayahku. Semoga dia menjadi pemimpin grup Lin. Menarik. Semua orang bilang aku anak nakal. Namun, gadis ini justru memilihku. Haha, baiklah. Hari ini, aku akan mengakui kamu sebagai putriku. Ayah nakal. Putri memang sangat cocok. Lin Wanwan. Apakah kamu yakin ingin memilih dia sebagai ayah? Tuan Lin Zhaoming. Aku sarankan kamu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Yang ini. Tapi dia adalah kakak kandungmu. Wanwan. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dan dia juga belum pernah menikah. Bagaimana dia bisa menjadi ayah yang baik? Menikah, itu mudah. Cari semua janda di kota. Ajak mereka semua ke sini. Selama kakekku dan putriku menyukai siapa, saya langsung menikahinya. Kamu ini hebat. Aku tidak bisa mengurusmu. Wanwan, apakah kamu benar-benar ingin memilih dia? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Kakek dan cucu perempuan sudah pasti. Baik, maka aku sekarang akan secara resmi mengumumkan. Lin Wanwan diadopsi menjadi anggota keluarga Lin. Lin Chengsu dari keluarga utama sebagai putri. Kedepannya, Lin Wanwan akan menjadi cucu perempuan tertua dari keluarga Lin. Berikan padaku. Pemilik berhasil mengganti ayah yang terikat. Menyelesaikan misi pelarian dengan hasil yang melebihi target. Hadiah keterampilan serba bisa. Serba bisa. Apa itu? Misi tersembunyi dibuka. 3 hari kemudian, pemilihan ketua asosiasi bisnis gedung akan diganti. Membantu ayah untuk berhasil mencalonkan diri untuk posisi ketua. Sangat baik. Lihat bagaimana aku menangani orang brengsek ini. Menjadi seorang raja bisnis. Ada apa? Ada kotoran mata. Aku ingat, aku sudah mencuci wajahku pagi ini. Tidak apa-apa, ayahku cukup tampan. Ayo kita pergi makan. Baik, ayo pergi. Mari kita pulang. Sayang-sayang, apakah kalian merindukanku? Kakak baik kalian akan datang. Ada apa? Lin Sao, cepat selamatkan kami. Nona Anda. Tapi dia ingin membunuh kami. Lin Sao, jika kamu tidak datang lagi, kami tidak akan selamat. Wanwan, bagaimana bisa ada pisau dan senjata? Ini semuanya adalah teman baik ayah. Dan juga, kakak-kakak ini, tidak ada yang menyinggungmu, kan? Jadi, dengarkan baik-baik. Letakkan pisau itu. Kira hanya kalian yang bisa berpura-pura kasihan, ya? Saya berada di pertunjukan teh hijau. Jika aku berada di posisi kedua, tidak ada yang berani berada di posisi pertama.